Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat tapilin asih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga berbagai kenikmatan lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah, membawa risalah sempurna yaitu al-Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas mengenai pemuda dan lingkungan dalam perspektif Al-Quran. Pemuda merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting dalam arus perubahan di tengah masyarakat. Dia juga menjadi bagian daripada tonggak peradaban sebuah bangsa. Kita ketahui ketika Rasulullah SAW dahulu berdakwah di Mekah dan Madinah, tidak sedikit dari kalangan pemuda ikut bergabung dalam barisan dakwah beliau, yang kemudian berhasil membangun peradaban Islam di sana. Pada era-era berikutnya kita ketahui seperti Muhammad Al-Fatih. Di usia yang sangat belia, beliau berhasil menjadi pemimpin pasukan yang menaklukkan benteng Konstantinopel. Kita ketahui bahwasanya benteng tersebut merupakan benteng terkuat di dunia pada masanya. Itu adalah gambaran pemuda-pemuda muslim yang memiliki karakter kuat, karakter yang dibangun dari Al-Quran, karakter yang dibangun dari sahsiah Islam yang kokoh. Bagaimana dengan keadaan para pemuda saat ini? Sungguh sangat mengenaskan. Kita saksikan tidak sedikit dari kalangan pemuda, generasi muda, para remaja ya, yang terlibat dalam tawuran, perkelahian, terjebak dalam narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, seks bebas, dan juga banyak yang terlibat dalam LGBT misalnya. Di sisi lain kita menyaksikan betapa lingkungan di sekitar kita juga sudah banyak mengalami perubahan dan kerusakan. Bencana alam, bencana demi bencana terus terjadi di negeri kita. Gempa bumi, banjir, kebakaran, dan sebagainya. Hal ini telah disitir oleh Allah SWT dalam sebuah ayatnya, surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan perbuatan manusia, untuk kami tunjukkan sebagai bagian daripada perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan Allah. Sahabat yang asih yang dirahmati Allah, ketika kita menyaksikan kerusakan lingkungan di mana-mana, maka kita harus mencari tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama kontemporer saat ini, menulis dalam sebuah kitab tafsirnya, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan kerusakan akibat tangan manusia adalah kerusakan itu diakibatkan karena manusia sudah banyak melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan dalam hal ini adalah ketidaktaatan kepada aturan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran Karim. Kemaksiatan akibat kita sudah tidak lagi menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka solusi untuk mengatasi hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus kembali kepada aturan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran Karim. Kita paham bahwasanya Al-Quran Karim tidak hanya sekedar bacaan. Al-Quran sebagaimana dalam surat Al-Baqarah
Allah telah menjelaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan suci Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan atas petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan Allah SWT sebagai petunjuk bagi manusia agar hidup kita selamat dan lurus, sehingga bisa mencapai keberkahan yang Allah janjikan kepada kita. Bagaimana Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka pasti kami akan turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini sungguh janji Allah, dan Allah ketika berjanji tidak akan mungkin ingkar dari janjinya. Oleh sebab itu, marilah kepada rekan-rekan para pemuda pepiring asih, kita jadikan momen Ramadan kali ini untuk semakin memperdalam, mempelajari Al-Quran, membaca isi kandungan Al-Quran, memahaminya dan merenungkannya, serta yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkannya dan menjadikan Al-Quran, aturan-aturan yang Allah turunkan dalamnya sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk agar kita bisa menata lingkungan kita, baik itu lingkungan alam, lingkungan fisik, lingkungan sosial, di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, itu sesuai dengan arahan dan garis yang telah Allah gariskan, sehingga keberkahan Allah janjikan kepada kita akan curahkan dari langit dan dari bumi. Inilah makna penting daripada peran pemuda dalam lingkungan, dalam perspektif Al-Quran, sehingga kita bisa memanfaatkan momen Ramadan kali ini untuk betul-betul menjadi momen untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sekaligus kita membangun peradaban dan lingkungan sesuai dengan yang telah Allah janjikan kepada kita, yaitu peradaban dan lingkungan yang mulia yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Taala. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.